Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wajah-wajah yang luar biasa ini semua, alhamdulillah di apa ya, ngobras gitu ya. Tapi kata orang-orang kalau ngobras jangan soek, jangan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak semua soek ya. Hanya Pak Martin saja yang sobek. Ya, perkenalkan yang belum kenal, nama saya Martin Landau, saya guru PAI yang baru-baru ini sedang mencuat. Sebelah kiri saya, kanan saya Pak Ceng Apip, sebelah kanan lagi Pak Ahmad, sebelah kanan lagi yang senior dan guru besar itu Bu Yani Royani, dan sebelah lagi tuh yang luar biasa eksis itu Bu Dina, si cantik luar biasa ya. Di berbincangan kali ini kita akan berbincang kenapa sih kita semuanya nih jadi guru agama gitu. Dan guru agama itu luar biasa, sahabat-sahabatnya, anak-anak sekalian. Kenapa? Karena belajar itu dari mulai sejarah, sekarang, dan masa depan. Ya, Pak Jafir, betul kan? Betul. Sejarah, zaman-zaman Nabi, sahabat Nabi. Sekarang kita belajar ibadah, bagaimana kita belajar sholat dan sebagainya. Masa depan, bagaimana nantinya kita di masa depan, mau masuk surga atau neraka, betul kan? Betul. Nah, cuman pertanyaannya, benarkah kita ini asli ya guru agama itu basicnya gitu? Karena kira-kira enggak ya. Saya juga basically itu bukan pesantren STM, cuman empot-empotan ya mau masuk ke agama, tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin jadi sunatullah ya, jadi takdir Allah, mudah-mudahan jadi berkah. Saya nanya ke Pak Ceng Apip dulu atau ke Bu Yani dulu yang senior? Ya, ke senior dulu ya? Yang pertama kali jadi guru agama di sini siapa? Tentunya yang Bu Yani ya. Bu Yani ya. Karena Bu Yani kalau dilihat dari gelarnya kan SAG itu sarjana alam gaib. Maaf ya. Tapi kalau misalkan gelarnya SAG mungkin agak senior tuh, tinggi dan guru besar gitu ya. Nah, Bu Yani gimana Bu Yani? Apa ya? Sejarah Ibu Yani kenapa jadi guru agama gitu? Satu. Gitu Bu Yani. Mungkin ada cerita yang memotivasi buat anak-anak kita. Ya, sebetulnya ya sama dengan Pak Martin Landau ya. Sebetulnya sama dengan Pak Martin Landau, basic ibu adalah tidak dari pesantren gitu. Dan ibu asalnya dari SMP, kemudian SMA, lalu masuk ke UIN, kalau dulu mah IAIN. Nah, masuk ke IAIN juga itu daftarnya itu daftarnya oleh kakak ibu ya, kakak ibu yang nomor 1. Jadi ibu tidak tahu didaftarkan jadi di jurusan PAI, nggak tahu. Nah, tahu-taunya mau tes aja. Nah, ketika itu esokan harinya ibu tes, ternyata alhamdulillah ya ada pengumuman lulus ya. Ibu jalani aja ya. Nah, kemudian alhamdulillah setelah lulus ibu praktek ngajar lah ya di suatu SMP di daerah Cipatat. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah diangkat di Seman 2. Masuk Seman 2 itu tahun 2010. Ya, tahun 2010 ya. Nah, di sini juga belum banyak, tumbuhlah masih panas itu, muridnya juga masih sedikit, tapi alhamdulillah kesininya bangunannya bagus, siswanya juga banyak, alhamdulillah. Nah, tapi walaupun misalkan keinginan kita atau cita-cita kita itu tidak mau jadi guru agama, tetapi kalau sudah dijalani, alhamdulillah, insya Allah akan sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi kita harus menerima takdir dari Allah
dan menjalaninya dengan enjoy, Enjoy, ya. dengan semangat gitu ya. Bahasa ayeuna mah Bu santuy. Ya, santuy. Bahasa ayeuna. Nah, itu pengalaman Oke, saya. Terima kasih Bu Ya. Yani. Sekarang ke Pak Ustadz yang satu ini nih. Ustadz mahal. Iya, ganteng, kasep, suara bagus. Wah, luar biasa. Boleh cek sound. Oh ya, cek soundnya nanti cek sound dulu. Saya pengen Kalau pengalaman. cek sound itu 100.000. 1.000 sekali cek sound. Paceng Apip, saya dengar Paceng Apip dulunya bukan PHI ya, tapi bahasa Inggris. Nah, ini yang wah luar biasa nih. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa apal lah sedihnya? Kenapa seperti itu? Coba di bahasa Inggrisnya. Ya, Dites. Oke, let's go. Oke, jadi memang kalau ketika sedikit saya di kelas berbicara bahasa Inggris, budak kita percaya lu sendirian. Jadi lah. Yes, no. Jadi memang begini Pak Martin dan rekan-rekan, dari dulu tidak ada sedikit pun niatan saya menjadi guru. Tidak ada niatan. Jadi karena memang dulu itu saya dari keluar SD, saya besar di Cililin, ada ngaliwat Cililin, keluar SMA itu tahun 2016. Nah dari situ saya udah niatnya mau melanjutkan pesantren lagi lah ke Garut tadinya, ke Garut, kemudian ingin memperdalam ilmu Al-Quran, mujawaznya. Akan tetapi pada saat itu mungkin karena kurang komunikasi dengan orang tua nunggu saya kapan mau berangkat, saya nunggu kapan diberangkatkan orang tua. Jadi karena memang nggak ada komunikasi. Nah selama 3 bulan kan saya selama 3 bulan di rumah. Selama 3 bulan di rumah jadi bosan gitu jenuh. Akhirnya pada saat itu saya ngelatih pramuka. Ngelatih pramuka di SMP BBU Ciburuy pada tahun 2016. Ketika saya ngelatih pramuka, dari situ akhirnya saya tiap hari jadi sekolah. Dari situ saya pernah ngelatih karate oke gitu. Karate. Geser mang geser. Bisa. Jadi perjalanan sebelum saya ke Semandua gitu, ngelatih pramuka sampai pernah meloloskan DLT 2. Ngelatih pramuka berapa tahun untuk di BBUT gitu ya. Sejarah perjalanannya. Kemudian ngelatih karate, ngelatih nasid oge gitu ya pada saat itu sebelum di Semandua tahun 2000. Nah, saya berpikir ketika saya di sekolah berarti otomatis saya harus kuliah. Nah, pada saat itu saya ngumpulkan punya uang 800.000 pada saat itu saya kuliah di STKIP. Wah, luar biasa. Kalau sekarang iki uang sendiri ya, karena prinsip saya tapi Paceng Apip dari dulu emang Paceng Apip kan udah suaranya bagus gitu ya. Enggak kayak saya gitu, saya emang dari dulu emang udah bagus, cuman dijelek-jelekan gitu. Jadi emang kelihatan jelek kok gitu. kalau saya mah jelek dibagus-bagus. Pada dasarnya jelek. Kalau misal Paceng Apip udah dasarnya jelek tapi dibagus-bagusin. Makanya suaranya terkenal dari dulu, mungkin dari pesantren dia pas itu teh sok iya nya ikut Ya perlombaan gitu Pak. Jadi memang saya dari dulu mungkin ya ini anugerah dari Allah. Jadi ti dulu gitu kelas 1 SMP teh geus resep kana nasi gitu. Saya itu kalau ke musik itu dulu kan rebana ya, lagu nasi teh. Harmonian ya. Lagu nasi teh kur rebana. Satu tik tak gitu. Sambil nyanyi gini di panggung-panggung teh. Ka era lah bae lama tapi udah inget-inget enak era demi Allah. Tapi kan ke era kene aya lagi masih mun di pesantren ieu kan ada 3 pesantren. Manggung duaan we ke jeung babaturan teh pede we kaluhur baju bodas kana baju hideung kieu beda bolon gitu. Ayeuna pikir-pikir era mah aya video ada video. hanya kali lah. Video harus. Terus kemudian kalau jadi itu di nasid sampai saya begini Kang Ahmad ketika saya belajar ilmu alat kan guru saya mah apalnya saya belajar ilmu alat dites tuh bisa cik cenah lagu mana mau apal nasid lagu sebiji disebutkeun sia teh eta cenah lamun eta diajar diapalkeun kana kitab Imriti cenah geus sabaraha bait saya teh era we kieu jadi baheula teh siga kitu saya ku guru teh pikir ingat ka ieu jadi dari dulu gitu saya sampai saya bawa alat ke rumah gitu sampai di pesantren diajarkan alatku saya diajarkan nyanyiku saya sampai zaman sekarang gitu sampai saya bikin lagu pembukaan sampai kainnya terkenal gitu Lagu nanti dulu
Bohong dirinya Nah, lah. kembali ke tadi kan udah ada nasi memang terkenal. Nah, kuliah teh Pak bahasa Inggris gitu. Ya di Campurnya banyak. di Nasir, kemudian ya di MTQ juga saya pernah ke tingkat provinsi pernah, kecamatan pernah, Luar biasa, tingkat kecamatan juga pernah, tapi can pernah juara lah baik. Yang penting ada ya, pasti. Di Jawa. Kemudian kenapa saya ngambil ya itu tadi kan kuliah saya ke STKIP Siliwangi ini 5 semester tuh. Udah kuliah di STKIP Siliwangi itu 5 semester saya ikut tes di UIN. Lolos di UIN. Kuliah lah di situ teh dijuruskeun wah bahasa Inggris ya. Tapi dia bikin kayak gitu bisa bahasa Inggris. Karena saya memang pasif kalau di bahasa Inggris. Pasifnya gini. Ketika ada orang yang pernah teman saya ajak ngobrol bahasa Inggris aku terus saya dijawab bahasa Inggris dan diajar gitu nya liar saya teh liar ngajak bahasa Inggris teh jawabku bahasa Arab kan eureun kabeh. Akhirnya karena saya ngajar PAI ya akhirnya saya mau tidak mau jiwa saya di sana kuliahnya. Jiwa saya di sana 3 kali jiwa saya di sana akhirnya saya kuliah lagi PAI karena memang tapi ada satu pelajaran saya kenapa saya tidak ngambil PAI di baheula gitu cek saya kuliah PAI dua anak terus kuliah PAI loba ting di dia akhirnya saya ngambil bahasa Indonesia nggak beres saya pindah ke UIN langsung lagi pindah lagi kuliah. Nah berarti itu namanya perjalanan teh ayat takdir tapi orang usahakan soalnya gitu yang usahakan diri orang supaya orang maju abangnya kan ayat nama bahasa Indonesia ada ya di kelas juga kadang-kadang sering sedikit tapi budak teh kalau kan yang sedikit gitu mau bisa tapi kan basic nah memang pesantren jadi ada ciri khas bahwa oh ini guru agama seperti itu. Makanya sekarang ke Pak Martin. saya ya. Aceng yang nanya. Memang guru yang satu ini cek saya mah sate pantes. Jadi guru agama gitu pantas. Pantes. Aing saya mah nyangka teh kan ya. Martin Lando. Nah, guru PAI. Martin Lando, guru PAI itu sate pantes gitu. Masih gak ya gitu. Nah, jadi kumaha itu Pak Martin? Saya ya. Nah, itulah anak-anak apa yang tadi sampai ke Pak Martin luar biasa sejarahnya. Guys ya? cukup sekian. Tapi memang ya itu betul takdir. Dulu saya memang inginnya itu teknik. Hayang nu ka ITB ieu teh. Cara teh botol. Karena gini, dulu emang dari STM. Saya basically-na kieu teh elektro listrik harus kuat. Apa tuh naon listrik harus kuat? Apa sih guys? Apa Oh gitu ya tahriknya listrik. Harus kuatnya harus yang ini listrik rumahan, industri, listrik ya. Jadi harus mate elektro. Dulu mah listrik harus kuat. Sekolahan di SMK. Jauh-jauh lah. Kalau Pak Martin teh kalau nggak salah teh teman SMP Pak Doni nya. Ya, Loba heula sok minang kabur jeung Pak Doni. aku baiklah ayeuna nama tobat atuh mau kabur tapi ngabejaan ya Tapi ulang ngarasan loba kabur. Jadi Kieu teh siga kieu ya. Jadi kumaha buat jadi guru PAI teh? Nah eta gitu pas nyoba masuk terus pernah ngajar di MTSD ngajar komputer Nyambung ya. ngajar komputer dan memang resep kan komputer di MTS kan tadi paceng api begitu pas ngajar otomatis kan kudu ya harus punya apa legalitas ya kuliah jadi kuliah SPDI kuliah nanti di PAI. jadi kuliah PAI tarbiyah bari jeung teu kantin naon tarbiyah teh da sapopoena jeung listrik jeung listrik komputer Karena anclong we Pak gitu. Martin ini satu guru yang memang jarang ya. Jarang. Jadi di ruangan komputer. Jadi kalau misalkan Pak Martin nggak ada, kita udah tahu. Pasti Pak Martin di ruang komputer. TK sama di pesantren paling ngajar gitu di pesantren dan memang basically tahun komputer ngajarnya komputer dari we gitu masuk kuliah tarbiyah alhamdulillah pas beres alhamdulillah ada ayatnya dibantuan
babaturan gitu nya ngabereskeun lah eta mah da siga nama aya doa di inung bapak jika dia lulus oke alhamdulillah. Tapi ya gitu basic kembali ke sekolah deui ngajar teh TIK deui we alhamdulillah gitu. Jadi kalau Bu Yani kuliah dulu baru kerja. Kalau saya kerja sambil kuliah. Kalau Pak Martin sama kuliah sambil kerja sambil kuliah. Sambil Ya. Sebenarnya ada yang ada buku kitab IT. Wah, kitab IT tah. Itu udah kumanya. Ya. Pernah Pak Ceng Apip sekali waktu saya di UPI tah kan ke sertifikasi tah. Hiji-hijina orang anu titarbiyah hanya saya gitu. Ke di orang lain dari teknik gitu. Teknik anu ieu guru TIK saya tarbiyah disebut lagi mualaf. Mualaf IT cenah naha kamu mah ti tarbiyah ya gitu bakat teuing aneh gitu. Dan pas sekarang ge coba nama tidak sesuai gitu Martin Landau. Jadi cenah Martinus biasa namanya. tenang sedih. Kalau enggak diaku lah gitu. Alhamdulillah itu mah sobat. Ulah. Itu udah capeknya. Ya itulah sekelumit perjalanan ya Pak. Sok sardi kita keluarga NGMP teh aduh kumahanya serius pisan. Duduk pisan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ke orangnya. Mohon karo bisa. Sedih Itulah. Dah sekarang giliran Budina. Nah, Budina ini di antara kita memang beliau yang sudah S2 gelarnya. Tapi lamun di daerah laki mah sih kata Teteh master. Itu master. Nah, Gimana Budina? Iya luar biasa sekali. Tambahan Bang. terima Tambahan. kasih. Tambahan. Satu-satunya guru PAI yang memang niat jadi guru PAI. Nah, ini. Ya gitu Ya. gimana Bu Dina? Ya, sebenarnya bukan keinginan sih, itu mah keinginan orang tua ya. Sama dulu itu sebelum sesudah SMP, lulus SMP itu sebenarnya saya itu pengen melanjutkan ke Tata Boga atau SMK. Tapi nggak tahu kenapa orang tua malah menyuruh ke pesantren. Saya tidak tahu orang tua menyuruh saya untuk pesantren. Berarti orang tuanya pintar, cerdas. Kakak saya, adik saya enggak, cuma saya sendiri yang ini pesantrenkan. Padahal di keluarga saya yang paling pendiam, nggak pernah. Ya, yang nggak banyak ngomong gitu. Berbeda dengan kakak-kakak yang diam. tapi nggak tahu kenapa. Sakia Orang diam. tua, Kumaha mun sedang. orang tua langsung mendaftarkan ke pesantren, itu juga tidak tahu. Pas besoknya ini lemari, ini baju, yuk besok berangkat ke Diusir. Cianjur. Kemana? Saya kan udah daftar ke SMK Sangkuriang kalau itu dulu itu di Tata Cimahi. Boga, Ya. SMK. Iya. Terus nggak jadi katanya di Cianjur aja, ya udah ke Cianjur. Nah, nggak niat saya menjadi guru PAI ya, tapi karena saya itu dekat dengan pengasuh pesantren. Ibunya yang didiamin sama saya, yang di Komong itu selalu dekat, kemana-mana selalu pengen sama saya. Nah, apet sampai-sampai mau ngaji pun saya lagi sekolah dipanggil. Kalau dia mau ngaji mau diantarnya sama saya, ya dekat dengan ibu yang punya kobong tersebut. Sampai-sampai saya kalau lagi sekolah beliau mau ngaji, sampai saya dipanggil dulu untuk mengantar beliau pergi untuk ke majelis seperti itu. Mungkin itulah apa sih manfaat atau apa sih ilmunya itu dari sana gitu. Sebenarnya saya itu ke ilmu agama masih awam gitu. Mengaji pun masih belum lancar. Nah, habis itu dekat dengan dengan guru tersebut ini bilang nanti kamu kalau sudah keluar dari sini jangan lupa terus kalau bisa melanjutkan ke UIN. Dulu itu kan langsung YIN ya, udah saya masuk setahun langsung diganti jadi UIN ya, udah aja ngambil jurusan PAI. Ya, teringat sampai saya keluar
terus dia masih ada sampai dia udah saya semester 1 dia wafat, innalillahi ya. Berisuri wafat. Cut ya. So terus. Nah, dari sanalah saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Nah dari situ sudah itu saya 2009 lulusnya, 2008 saya memagang di SMP swasta. Habis itu saya lanjut ke 2016 ke Seman 2 Padalarang, seperti itu mungkin. Alhamdulillah ya. Oh gitu. Tinggal 4 orang Ini itu bahagia ibu ya. Ini berarti dikucilkan dari keluarganya. Bahagia bu, tapi bahagia ya. Bahagia ya. Bahagia. Itu Sebetulnya bahagia. itu kasih sayang orang tua yang luar Iya, biasa. berarti Tapi yang masih di pertanyaan kenapa gitu, cuma saya aja sendiri yang pesantren kan. Itu Sampai kan sekarang apa-apa. kata gitu tidak terjawab, malah senyum. Tapi bagus bu, jadi memposisikan, ya saya juga punya anak gitu ya, walaupun saya basicnya nggak pesantren, tapi anak saya pengen ke pesantren. Pertama, kenapa? Kultur di pesantren itu menghasilkan karakter yang kuat nantinya. Bangun tidur, sampai tidur lagi, kan diusahakan, nggak kelihatan kan. Kalau misalkan di rumah hesek lah, kalau bahasa iya mah. Kalau anak ajangan biasanya ya ke pesantren, dia dipindahin ke pesantren yang lain. Si anak-anaknya nggak di pesantren karena mau siapin buku, cina gitu. Kayak gitu bu, jadi ya alhamdulillah bagus itu orang tua seperti itu. Ya terima kasih. Satu lagi ya. Mudah-mudahan kita jadi orang Ini yang terakhir ya. Jadi ini yang bungsu, terakhir, yang bungsu. Ya yang terakhir kita ini 4 host, yang satu jadi presenternya. Oke, Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad. Ahmad Syarif. Pak Ahmad Syarif. Nah ini mah emang wah luar biasa. Dia mah apa ya, guru yang luar biasa. Telaten lah pokoknya mah. telat segala rupa. Telat maksudnya segala rupa teh naon Pak Ahmad? Cik Pak Ahmad. Kita kembali ke jalan yang benar. Pak Ahmad ya. Saya Pak Ahmad tahu ditanya, Pak Ahmad. Besok atuh kumaha Pak Ahmad besok. Ya, Jelas kan lah. Pak Ahmad kenapa bisa jadi guru? Guru di pesantren Sudah ditanya, Oh, ya. Pak Ahmad. Silakan. Bungsu, panggilannya Bungsu. Resiko pangletiknya dibully nih Nah. senior. So, Ahmad Ahmad. Perjalanan jadi guru agamanya timiti kuliah kan berarti. Ya. Dari awal kuliah dulu itu ngambil jurusan teknik informatika, jadi terberes cuman 1 tahun. Dibalik berarti saya nya. Urang mah hayangna saya gitu pengenna teh teknik informatika. Asup ka tarbiyah. Iya mah dibalik ka teknik informatika, masukna di tarbiyah. Gitu. Jadi terus dari teknik informatika nggak beres cuma 1 tahun, kemudian masuk ke pengen ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah, masuk jurusan ekonomi syariah. Kebetulan itu kan dulu boleh sebut nama ya? Boleh. Oh, di Uninus ada jurusan baru katanya. Tapi bukan ekonomi syariah, perbankan syariah. Udah saya ambil itu perbankan syariah. Angkatan pertama, orang mahasiswa baru 10 orang. Ternyata masuk di tahun pertama semester 3 mulai nggak ada, satu hilang, tinggal tersisa 4 orang. Oh, mulai gak ada mahasiswana gitu. Terus baru tahu juga izinnya belum keluar dan segalanya. Kata dosen teh ya udahlah pindah aja ke tarbiyah gitu, ke pendidikan agama Islam. Sedih yang pindah gitu. Tapi cocok jeung wajah ada masalah. Iya. Anda wajahnya Konsultasi gitu. kumaha kan gitu. Terus kan di PAI terus kan beres. Nah, tidinya. Tapi beres nama di PAI nya. Beres nama di PAI. Kulekeun tadi PAI. Beres di PAI, saya lulus mahasiswa perbankan syariah sana mendadak jadi puluhan orang yang masuk. Izin keluar. Nah, di sana dosen ngabarin lagi mau masuk perbankan syariah kajian pondok. Sudah enak. Enjoy. Nah, gitu. Dari sana nyari gitu di mana bisa menguruan PAI gitu. Alhamdulillah ada lowongan di SMP 3 Padalarang. Nah, SMP 3 Padalarang. Nah, kemudian ikut tes CPNS, kemudian diangkat di sini. Tuh, luar biasa ya. Rezeki nggak ketulung ya. Kadang-kadang
rezeki. Iya, rezeki nggak. Padahal tesnya samanya. Tes barang itu saingan. Perasaan masa pinter urangnya. Perasaannya. Tapi hoki halus. Tapi saya mah Perbedaan dengan saya saya mah alhamdulillah gitu. Jadi Allah itu memberikan rezeki berbeda-beda. Beda. Jadi gini, mau dikulikan. karena rezekinya beda gini, karena setiap orang punya kelebihan oleh Allah itu rezeki kesenangan masing-masing yang itu disesuaikan, ya. Jadi kadang disesuaikan. Ketika misalkan mohon maaf ya, Paceng Api memang tidak tidak lolos untuk jadi PNS, tapi beliau lolos sudah nikah mempunyai anak satu. 2. Iya. Dan sekarang mau 2. Jadi maksimal. Itu rezeki yang tidak bisa tapi dan itu tidak bisa diganti loh. Perjalanan saya itu pematin gini. Jadi yang saya ingat itu yang mempengaruhi ya. Ada 2, 1 guru, 2 orang tua. Nah, guru saya pernah bilang gini, tentunya keluar di acara bisa-bisa khutbah gitu. nah, gitu. Kedua orang tua saya mah ingin kamu punya pekerjaan itu yang tidak pernah meninggalkan sholat. Padahal saya sudah lulus tahap 3 tuh waktu kuliah semester 4 lulus tahap 3 untuk jadi masinis. Tapi kan kebayang orang tua kalau jadi masinis itu kan pasti sholatnya di ketinggalan terus. Itu Nah, itu rezeki dan alhamdulillah sekali tes masuk kan lolos. Dan alhamdulillah juga sekali tes lolos punya anak 1, sekarang mau kedua kali kan. Alhamdulillah. Nah mungkin ibu juga kan rezeki kan beda-beda. Seperti saya juga Kita alhamdulillah kembali ke jalan yang benar. ya walaupun saya tidak jadi PNS, kemarin teh ada handeul gitu. Pas mau saya Anda lebih 3 tahun gitu. Era saya buru-buru mundur. Di sekolah. Di sekolah gitu, intinya mah saya di sekolah gitu. Tapi alhamdulillah rezeki mah nggak bisa. Tapi jadi tuntutan oke, jadi tuntutan oke ketika kita jadi guru PAI gitu ya. Ayo nanti diajar dari ngaji gitu, diajar dari bahasa Arab. Tapi era tuh baru udah kalau apa 5 juz, guruna apa 10 juz nanti era artinya guruna 30 gitu. Tapi nah itu, jadi perbedaannya guru agama yang sudah menikah dan yang belum menikah beda. Beda. Jadi misalkan gitu, ketika guru agama yang sudah menikah akan pulang ke rumah itu nggak bisa baca buku teh hafalan kita. Di babat atuh dek sholat lagi Allahu Akbar, abi iku sakebudak teh hese sholat ge hese gitu teh. Tapi kan berbeda dengan misalkan yang belum nikah. Yang belum nikah itu konsentrasi full untuk mencari ilmu dan keluarkan lagi ilmunya gitu ya. Capek betul nggak? Duka. Memang geser kan dia pelajarannya Seperti barek kado. Emang diajakan dia ngalah kado udah bahaya. Tapi itu mah, tapi gitu. Ya inilah memang suasana kita guru kayak gini ya. Serius gitu. Tidak serius. Kapanpun kita berkumpul, Iya serius. kita itu tidak pernah serius. Tidak pernah tidak serius. Selalu serius ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Ahmad kan baru 1 tahun lah di sini ya. 2 tahun, menuju 2 tahun kan. Kalau saya di sini memang dari 2010 sih, udah 2010 di Rohisila, tahun 2013 baru diajar gitu. Nah, kalau Pak Ahmad kan baru di sini, apa sih yang Pak Ahmad rasakan ketika berkumpul ataupun apa dengan guru PAI? Naon sih? Apa yang Pak Ahmad rasakan? bully. Sebenarnya Tapi bully itu jadi motivasi sih. sebenarnya bukan membuli. Kita itu tidak pernah bullying, tidak Oh, boleh. nggak boleh gitu. Tidak. Terus itu namanya apa? Nggak ada sebenarnya membuli karena Itu memotivasi. Memberikan motivasi secara kasar. Secara kasar. Itu halus oke gitu. Halus. Jadi gini, Memberikan motivasi untuk menikah. nah, ketika kita misalkan punya rezeki seperti gini gitu kan, ketika cara berterima kasihnya seperti apa? Nah gitu kan, sholat itu kan cara berterima kasih kepada Allah, bersyukur kan dengan sholat, dengan ibadah itu kan bersyukur. Salah satunya gitu bersyukur kan ketika orang bersyukur, Allah akan memberikan ganjaran 10 kali lipat, betul kan? Lebih kan? Nah, ketika kita bersyukur punya istri, pasti kan Allah akan menambah kebaikan. Kalau yang belum punya istri bagaimana
Yang belum punya istri berarti ada yang harus disyukuri. Apa? Kesendirian itu harus disyukuri. Nah, Bu Yani yang paling di sini yang paling senior. Iya, dan kita juga guru besar kan. Paling besar, maksudnya guru besar. Guru besar. Jadi guru besar Bu Yani itu. Kita manggilnya guru besar karena penghormatan kami. Iya, karena memang paling yang paling lama setelah mengenal kami yang baru ada saya, ada Pak Martin, kemudian hadirnya Bu Dina, hadirnya Pak Ahmad. Apa sih yang dirasakan di Bu Yani di MGMP PAI ini? Masih karena pika sebelum. Alhamdulillah pika sebelum. Luar biasa Bu Yani, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Bu Yani. Alhamdulillah. Terharu saya mendengarnya Bu Yani. Astagfirullah. Sampai-sampai saya pengen nangis ini kalau ya gimana? Alhamdulillah ketika asalnya kan saya sendiri di sini ya di Seman 2 Padalarang ini. Nah, tetapi alhamdulillah setelah adanya Pak Agus, tapi sekarang Pak Agus sudah jadi pengawas. Terus kemudian ada Pak Ceng Apip, setelah ada Pak Ceng Apip, Pak Martin, Bu Dina dan Pak Ahmad. Alhamdulillah jadi Seman 2 jadi hangat ya. Jadi ini MGM PPI ini rasa kekeluargaannya itu sangat dekat. Gitu ya, sangat akrab, sangat rasa solidaritasnya itu bagus ya, luar biasa pokoknya ya. Saking dekatnya alhamdulillah yang mengatakan kado tidak jadinya mah kebagian kurang ada kebagian tapi ayah nukian ya ngatakan ada kabar semua kayak abi mah kali itu lah cucu iyo abi mau ngaput sa baso di luar wah itu teman saya mang eta namanya pakai gitu tenan aduh tapi luar biasa ya inti dari semua Pak Martin apa yang dirasakan di MGPAI? Saya yang dirasakan di MGPAI di SMA 2 ya betul kata Bu Yani memang kita keluarganya alhamdulillah gitu ya. Cenah dari keluar di MGM. Pada ada malah MGM PTIK ayo. Ya, tadi namanya tapi kumaha ya. Ya, itu yang dirasakan oleh saya sih memang kekeluargaan itu penting ya. Di atas nomor 1 pokoknya kekeluargaan. Jadi yang belum keluarga ya tetap harus berkeluarga gitu. Nah, itu intinya itu. Ya, kembali ke jalan yang benar. Kembali ya. Jadi maksudnya kekeluargaan itu penting. Berarti yang belum berkeluarga itu harus segera secepatnya. Kalau yang sudah keluargaan nambah lagi gitu. Ya, Bu Dina. Bu Dina. Keluarga. Iya. Alhamdulillah MGMP PAI di Seman 2 yang saya rasakan itu kekeluargaannya sangat erat, sangat luar biasa, kebersamaannya pun sama. Walaupun dalam keadaan misalkan ada masalah dalam tugas apapun saling membantu. Nah, memang yang saya rasakan seperti itu. Sonanya Saking kekeluargaannya, namun nggak baso foto pun yang Eta saking kekeluargaan kami kocok duaan foto pun kirim terus saking kekeluargaan ayo teh kabagian kado oge cicing aduh ieu kabagian kado we hungkul kumaha ya Pokoknya sakinah mawadah warohmah. ayeuna cing Pak Ahmad kumaha rasana kumaha atus kan di terusnya anu pangbungsuna biasanya kudu sabar gitu. motivasi wae mau iraha pada iraha naon deui gitu. Tapi memang kan saya mah bisa biasa wae, biasa wae. Ya mungkin sama. Action. Hari kalau misalnya Pak Acing bagaimana? Menurut Ya biasa. biasa mana cuma aja biasa banget kita. Ya tentunya sama dengan yang lain. Memang rasa kekeluargaannya, kemudian jadi giste asa lah gitu mun bahasa Sunda mah gitu. Mereka saya sih gak adinya. Asa ka batu. Asa ka batu we. Iya Kak Bu Yani gitu asal aja kok rasa batu we. Ya sebenarnya asal pangrasuk nang ngabuli ke saya gitu. Astagfirullah. Saya tadi ngabuli motivasi sangat kasar gitu. Yang saya rasakan itu memang apa yang tadi saya dengan rekan-rekan ketika saya sakit atau misalkan siaga belum mana nu encan jadi memang luar biasa lah rekan-rekan Saha eta nu ngerjakeun siaga
Ya, saya doakan semoga cepat-cepat dipertemukan jodohnya lah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Pak alamin. Martin, Bu Dina, Bu Jani juga sama lah gitu. Kan udah ada jodohnya Bu Dina. Saya bingung. Jadi bukan maksudnya ketika saya ada pekerjaan tidak bisa dikerjakan. Oh iya. Ini bisa menghandle. Bisa menghandle insyaallah. Cuman neta nu teu bisa ngendal mah hiji gitu. Mun enggak bakso mie kocok foto ya gitu kirim. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, tapi kan ke ayeuna da encan. Tapi sekarang ada mah. Ayo ayeuna ditagih ada mah. Ditagih. Ya, Hari Senin itu puasa. Ya gitu. Biasa kayak deui eta. soalnya itu tetap aja. Itu budget. Oke. Jadi ini pembicaraan yang ngawur itu kali ya. Intinya mah sebenarnya intinya adalah ketika kita memimpikan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, tenang naon, takdir ngagoloyor, ikuti, ada hikmah di balik itu semua. Tapi bukan berarti kita gini ketika kita berpikir karena hidup aku mah takdir, tidak begitu. Ya dari pembicaraan kita semua ternyata latar belakangnya kan kita berusaha dulu gitu. Berusaha. Intinya kita berusaha, al insanu bitakdir, Allah bitakdir. Kita itu hanya bisa berencana, Allah yang mentakdirkan gitu. Nah, kalau sudah ada di situ maka nikmati. Ya kan? Bisa 4 bahasa nanti ke hati. Kalau sudah misalkan kita ada di posisi yang sekarang, maka nikmati. Oh iya, bersyukur. Benar itu sekarang. Mencebasa orang ayeuna mah bosa budaknya santuy. Iya. Betul. Ya, disyukuri. Nah, alhamdulillah saya punya anak 2. Segala sesuatu itu memang harus di-enjoy, harus dinikmati. Nah, karena memang gitu ya. iya. Pacek apa nikmat? Saya jadi guru ya menikmati. Punya anak mau 2 sekarang kan nikmat. Bu Yani punya anak 2 udah pada besar-besar, menikmati enggak? Iya. Bu Yani punya anak 2 menikmati tidak? Bersyukur. Pak Ahmad banyak anaknya, Pak. banyak ya. Banyak. Muhammad Doain, mudah-mudahan saya doakan cepat. Amin. Cepat. Ya Allah ya Rabbal alamin. Orang yang di Cepat apa? Belum selesai cepat apa? Cepat menikah. Oh, cepat menikah. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, Iya. 4 orang ini banyak atau 4 orang kita doa tuh bisa. Cukup sekian. Semoga dapat mengambil hikmahnya. Jangan lupa Like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.